nomor dua harus menang. Yuk payu ku terima. Yuk payu kam pilih nomor dua. Jalan lurus, tinggi jalan saya nyata. Haji Saleh Asnawi, jalan Bupati Kamji. Haji Saleh Asnawi, jalan Bupati Kamji. Agus Suranto wakilni, Agus Suranto wakilni. Nomor dua saya pasti. Pangli pandang kidang. Pangli pandang nomor dua harus menang. Yuk payu ku terima. Yuk payu kamu pilih nomor dua. Ikam ganti bupati kalauan kemajuan. Jangan lagi ragu-ragu pemimpin Niram Singgi. Jangan lagi ragu-ragu pemimpin Niram Singgi. Tinggi calon saya tentu, tinggi calon saya tentu. Saleh Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terandes Haji AMH yang sangat-sangat kami hormati, yang mudah-mudahan beliau ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hormati selaku tokoh masyarakat Bapak Joni Jaidi, Bapak Ustadz Tarbin Muklis, serta bapak-bapak. Kita kumpulnya kita pada kesempatan hari ini akan mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu apapun juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada seluruh pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan syafaatnya akan melimpah kepada kita semua. Saudara saya Rizal tadi baru saja pamit durasi dan saya baca pada kesempatan ini. Pertama-tama umat khususnya umat Islam, silaturahmi kita tentu dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada tuan rumah. 10 tahun yang lalu saya didatangi, saya ini tinggal Tangerang sejak tahun 96. Saya bilang
supaya rencana dicalonkan sebagai bupati. Suku minta supaya saya pulang ke Tanggamus untuk dicalonkan sebagai bupati. Jadi saya bilang sama Baginda, sama para tokoh masyarakat nggak bisa. Kabupaten terkaya di antara kabupaten yang ada di Lampung. Tanggamus paling kaya. Dia punya kekayaan destinasi wisata. Dia punya kekayaan pertanian. Dia punya kekayaan tambang. Hasil itu. Dan satu lagi, Tanggamus itu adalah salah satu kabupaten seluruh Indonesia dari 5 kabupaten seluruh Indonesia, di antaranya satu Kabupaten Tanggamus mendapat satu kesempatan untuk yang paling strategis, paling tepat menjadi pelabuhan besar, pelabuhan maritim itu. Nanti kalau pelabuhan itu sudah jadi, komoditi yang ada dari kita ini, dari Sumatera, dari mana-mana, itu harus melalui Tanggamus, tidak transit ke Singapura. Selama sekarang ini, semua kita mau ekspor keluar ke Timur Tengah, kemana Eropa, itu harus transit pas masuk ke Laut India. Tapi paham Pak, bahwa membangun pelabuhan itu dan sarana-prasarananya nggak cukup kecil, besar sekali. Kalau sampai situ mengambil alih Tanggamus, kita ambil kerangkulan kita, nggak boleh orang lain. Kalau hari ini kita tidak ambil Tanggamus ini, bahaya ke depan. Nggak bisa kita bayangkan yang akan berhadapan kepada mereka, menari-nari mereka, karena yang hadapan itu orang-orang yang tidak sekolah dari sejak 20 tahun yang lalu. Kita sudah nggak tahu kita di mana. Mereka ini ada nggak? Buat masih dari aku, mondok kan, bebai bakas, mondok aku, jangan harus kamu aku ambil. Kalau nanti ada calon pemimpin Tanggamus, ada yang mau setelah kita ambil, ada yang mau, silahkan. Saya nggak terlalu ambisi untuk jadi. Tapi kalau nggak ada, biar saya yang berkorban. Saya akan ambil alih Tanggamus ini sebagai pemimpin Tanggamus, dan saya akan membangun Tanggamus, mengangkat kesejahteraan masyarakat Tanggamus. Karena itulah saudara-saudara. Jangan tanya dari mana uangnya. Waktu 2 tahun kurang, kalau memang kita betul sepakat sama-sama kita rebut Tanggamus ini ke tangan kita, dan kebetulan saya yang jadi pemimpinnya, 2 tahun kurang, hang mengedok sebuah lagi. Jangan tanya uangnya dari mana, karena saya ini lama hidup di kota, penyangga ibu kota. Pergaulan saya bukan hanya sebatas kepada di daerah, cuman saya bergaul di ibu kota. Artinya bergaul di DPR RI, bergaul dengan cendana, bergaul dengan pengusaha, karena saya kebetulan pengusaha. Jadi saya tahu celahnya, saya tahu tempatnya, saya tahu mana ininya. Insya Allah. Sudah itu yang kedua, nanti kita akan angkat derajat ke ini. Kita akan kembalikan seperti zaman Pak Harto. Petani-petani ini supaya jaya. Caranya apa? Saya akan panggil ahli-ahli di Jakarta, ahli-ahli di Indonesia, dan kita berkolaborasi dengan ahli dari luar. Dan ini sudah dibuktikan di kota-kota lain, di negara lain. Dan saya sudah datang ke sana. Salah satu negara, beberapa negara yang kita datangin seperti itu caranya. Mereka panggil konsultan dari luar negeri, ahli pertanian dari luar negeri, kita dipanggil lagi ahli-ahli kita di Indonesia, berkolaborasi mereka, pelajari Tanggamus ini, coba selidiki Tanggamus ini. Coba kalian pelajari, buat grand design Tanggamus ini, mana yang cocok untuk tanaman-tanaman yang dimakan oleh orang luar negeri. Pasti ada unsur tanah kita diselidiki. Ada yang bisa kita ambil, kita manfaatkan. Apalagi kalau 5 tahun yang akan datang masih mereka, lebih hancur lagi kita. Dosa kita atas itu keturunan kita. Berarti Tanggamus ini tahun ini dalam keadaan darurat, harus kita atasi, kita harus ambil, kita ambil persa kalau perlu. Dan sekalian menang lagi. Paham? Kata aku. Jadi tolong sampaikan kepada saudara kita,
ya ibu-ibu yang hadir ini, dan gara-gara kerudung gitu terpengaruh. Lalang-lalang dia kaku-kaku cuti. Kalau kita yakin buat jemaah kam, buat wakil kam. Oh BUD. Jadi nyak aja mulang, itulah saya katakan tadi. Saya pula bukan saking saya ambisi menjadi bupati, sama sekali tidak. Tapi segala tanggung jawab saya sebagai warga negara Tanggamus, tali kosok berkobok ke dijatnya, tanggung jawab sebelahnya, tanggung jawab balak gitu. Connecting, kontak, emosi, menyakini dukungan jak. Ya ambil aja. Paham ya? Siap. Atas perhatiannya, yang ilu maaf atau sir salah kicik atau mak kudi. Kita terima salah bahwa kaptaku alih ini mau maaf-maafan. Siapa sih mademon ada paham. Dia akan ngebantah tentang keadaan si Jawa kok kan berat lupa Jawa. Sudah jangan putus, alih mau isunya ini katanya nyoba salah si mak Deudi. Mungkin buat diantara paham, saya berasal dari Kota Agung Timur. Bilang saya Nazaruddin Rustam. Jadi saya, Bapak Ibu Kabupaten Sunyena, saudara sekalian, menambahkan apa yang terlewatkan oleh beliau Bapak Haji Saleh. Saya mohon izin, mohon maaf jika mungkin kelihatan muka kami ini agak pucat-pucat, karena ini 4 titik keempatnya. Tekad, apa tadi? Kritis, suka mulia, terus ke sini sampai nanti ruhnya. Ini dasar utama. Beliau politisi, mantan anggota dewan, mantan pimpinan dewan. Pegang Tangerang Selatan itu sukses, maju. Banyak anak cucu kita yang ada di Tangerang itu lebih dulu kenal dengan beliau. Cerita bahwa ada orang Lampung dari Talang Padang begini. Kami kalau ada kegiatan beliau tidak kami undang, kami rasa kualat. Rupanya sosoknya seperti beliau ini. Sebagai politisi kita paham, sebagai pengusaha luar biasa suksesnya. Saya pernah ngobrol dengan Mukhlis Basri, mantan Bupati Lampung Barat. Nazaruddin Saleh agak maju jadi bupati. Dan madi dukung kuti, ya cuma PDI kan. Napilah do. Nah, kuti luangan kuti tolol kuti gimana milih ya. Menapi do. Ya udah. Rayu-rayu kuti supaya agak jadi bupati Tenggamus. Karena selama ini nyak paham becong, nyak kenal becong sama Haji Saleh. Sikam di jamaah anaknya di DPR RI segala Rano Alfat. Artinya orang Lampung Barat pun mengarahkan kita seperti itu cara berpikir. Alhamdulillah, kowe kesulitannya. Periode ini beliau siap, tapi tunggu saya akan survei dulu apa penyebabnya kok kalian setiap pilkada mengharapkan saya pulang. Sementara ya, ingat ya. Beliau secara diam-diam menurunkan survei. Ratusan juta bayar survei turun ke Tenggamus ini. Ada apa sih? Kok tiap pilkada mereka nyuruh saya pulang? Sering kita rapatkan di rumah Baginda untuk bagaimana cara ngebujuk beliau itu supaya mau. Karena kita yakin apa beliau mau, iya katanya mau jadi bupati. Kita punya keyakinan beliau pasti akan amanah. Melihat sosoknya pun kita meyakinkan, usianya pun kita meyakinkan. Nggak akan ada usia main-mainnya lagi seusia beliau, 65 tahun lebih sedikit. Nah ini yang diharapkan kita. Rupanya survei pertama lapor begini Pak Haji. Survei kedua juga lapor begini persis sama. Baru tanggal 11 bulan 11 2023 beliau mengumpulkan kita siap maju untuk membangun Tenggamus karena menurut hati beliau prihatin dengan keadaan yang seperti ini. Bapak dan saudaraku, saya pernah tugas di Talang Padang ini tahun. Kalau guru-guru tua kenal semua sama saya. Saya jadi kepala dinas cabang pendidikan Talang Padang ini pernah. Sebelum saya jadi camat.
Sudah itu saya jadi camat di Gunung Batu, di Kelumbayan, Kota Agung Barat, dan pensiun juga camat di Kota Agung Timur. P3 dan Nasdem. Nah ini yang mendukung beliau. Beliau dapat nomor urut 2, dicalonkan oleh Partai Gerindra dan didukung oleh partai-partai lain. Kebetulan juga gubernur kita RMD didukung oleh Partai Gerindra dan memang orang Gerindra, nomornya juga 2. Pak Prabowo kita tahu persis dalam Pilpres tempo hari nomornya juga 2. Jadi Pak Haji Saleh nomor 2, bupatinya, gubernurnya RMD nomor 2, presidennya memang pernah lahir jadi presiden karena bawa nomor 2. Ibaratnya bola tinggal gelundungkan. Maka betul kata beliau tadi, nggak usah kalian tanya dari mana duitnya. Karena keprihatinan ini betul-betul menjadi catatan. Beliau Sirano Alpado ini luar biasa untuk Tenggamus. Dikerahkan, maka tingkat sekolah Muhammadiyah, tingkat sekolah IPA pun, kepala sekolah tetap berhubungan dengan beliau. Kheti nih. Belum beliau jadi bupati, anak beliau yang di DPR RI pun aduh lamun bantuan lah terhadap masyarakat Kabupaten Tenggamus. Kan namanya si Baki. Adapun yang lain, betul kata beliau tadi, beliau dekat dengan Zulkifli Hasan, dengan siapa orang-orang di pusat itu. Insya Allah di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Wonosobo dan lain sebagainya itu tinggal nutup gawang. Apabila Kuti selaku tuan rumah memang pemilik nih Bang Haji tinggal di Bening Agung Telang Padangnya, insya Allah sikam nutup. Kita ikuti lemah ini sikam. Semangat non. Aduh, semangat ya. Asal Kuti semangat sikam kecamatan Bagai semangat. Demikian untuk tambahan dari saya. Ini hanya sedikit dialog tapi nggak bisa banyak. Kalau ada yang bertanyakan atau dialogkan dengan beliau, karena memang kami belum sempat istirahat. Nah, kalau bisa mewakili. Kalau ada dari ibu satu, bapak satu cukup. Silakan. Ayah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, nama Herman Husin, posisi di Pasar Talang Padang sebagai pedagang. Dan kami beberapa waktu ini dipercaya oleh masyarakat Minang sebagai penerus. Beberapa tahun ini Talang Padang ini Pak, saya mundur ya semenjak pasar itu dibangun, katakan begitu. Kenapa? Cuman yang diundang 25 orang dari 400 pedagang. Jadi tidak memenuhi quorum. Itu saya protes, tapi mereka memaksakan. Waktu itu dari corona. Ya silakan aja. Hasilnya juga tidak memuaskan akibatnya. Saya berharap waktu itu dia bilang pasar itu pasar modern. Saya bilang ini Pak, kan begitu. Dan pasar ini saya berharap pasar tradisional modern, sedang buat toko 1000 toko. Jadi orang ke pasar itu 1000 orang yang pemilik toko. Ditambah suaminya, istrinya udah 2000 orang, pasar pasti ramai. PAD-nya juga kalau dia 2000 sehari udah berapa kali 1000, kan 2 juta sehari. Nah, alhasil pasar itu dibangun begitu, kebetulan jalan tengahnya itu enggak dibikin Pak. Dari Masjid Jami. Akibatnya pernah kejadian pasar kebanjiran. Mungkin Pak Haji melihat di Indonesia, salah satunya yang berdiri di situ itu saya. Nah itu pasar kan sampai ke sana. Cuman yang mereka begitu aja, nggak ada tanggapan. Kenapa bisa banjir? Di depan toko suka. Dan warga saya akan saya konteks semua. Nah yang kedua Pak, itu pasar supaya lebih bagus dari sekarang, pasar kiri kanannya yang toko Cina itu, tolong nanti Bang Haji bikin izin untuk dia membangun sendiri dengan gambar yang diberikan oleh Pemda. Jadi mereka bisa bangun sendiri. Nah, jangan nanti Pemda pula yang membangun. Kirain dapat duit nanti kan Bang Hajinya nggak enak kan sayanya. Kalau mereka yang bangun sendiri kan Pemda memberikan izin kan enak. Yang ketiga Pak,
Itu para wisata di Talang Padang ini salah satunya air terjun Gunung Batu. Yang selama ini wakil bupatinya orang Gunung Batu. Tapi itu nggak pernah ditoleh, nggak pernah dilihat. Jalan ke sana jelek. Padahal itu orang dari Jakarta, dari Bandung, waktu saya pergi ke sana pernah ada ke sana bawa mobil ngelihat. Kenapa nggak dikelola yang baik? Itu lebih bagus daripada air welalaan sebetulnya. Nah ini sebagai informasi yang kedua. Yang ketiga, jalan lingkar pasar Talang Padang itu nanti Pak, jangan dikasih orang-orang dagang di jalan. Jadi mereka supaya ya masuk ke dalam pasar lah. Kalau pasar itu mau dibangun lagi lah, silakan aja supaya lebih bagus dan lebih menarik dan lebih hebat. Saya berharap Talang Padang lebih hebat dan menjadi pasar tradisional yang termodern di seluruh Lampung. Insya Allah mudah-mudahan Pak Haji menang. Insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis, panggilannya dari Bandongan. Ini masalah air, Pak. Kalau di Bandongan ini kalau lagi kemarau sulit airnya. Di sini ini nggak ada yang namanya air pump, nggak masuk. Sudah berapa tahun itu sampai sekarang susah. Insya Allah Bapak jadi itu harus Pak air itu. Ya, penting Pak. Nggak bisa minum. Nggak bisa minum gitu. Iya. Nggak bisa mandi. Mandi. Antre kita ambil air. Air bisa berantakan. Iya. Pokoknya pasti Bapak menang. Amin. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke kamu dua. Tapi saya terjadi ya. Ayat harus itu. Insya Allah. Semula kami berprinsip imak di makam sama pandai istilah mana. Si pandai istilah mana kamu? Nanti kuti-kuti ini kan bukan ngadu bano. Bano katung kuti ini bani agung dulu tipun dulu kan mau bagi monenya. Jadi kalau di modelnya kebutuhan utama. Jadi ibarat kalau infrastruktur ini ibarat urat nadi. Urat nadi kita ini kalau ada gumpalan darah sedikit mempet urat nadi kita, itu pikiran kita nggak normal, bandang nggak normal, segala macam nggak normal. Makanya saya bilang pertama 1 tahun nggak sampai 2 tahun saya bereskan jalan. Infrastruktur itu adalah urat nadi. Begitu kamu luahnya lamban, kita keluar dari rumah pagi-pagi mau sholat subuh di musola. Begitu jalan bagus, begitu udah sholat pulang, teringat ada pisang udah tua, ada ini, teringat kita bawa ke pasar Talang Padang pakai sepeda. Kena kan? Tapi begitu keluar dari rumah mau sholat subuh, becek semua, becek kotor semua. Mak jadi kami sholat di musola habis masjid, mulang semayang di lamban. Pedom luar kerjanya, pisang busuk. Nah, kalau kita bisa bikin air tuh, bikin ini segala macam, insya Allah, tidak ada apa itu. Pokoknya, kuti berjuang dulu, jadikan bupati kita ambil alih, warga Tenggamus itu kita ambil alih ke pangkuan kita, dan kita pimpin, insya Allah. Kebutuhan utama daripada rakyat Tenggamus pasti akan kita usahakan paling utama untuk membangun pasar modern di Tangerang, di Manado, di Sulawesi. Sampai kita bangun pasar modern, pasar tradisional modern. Jadi tetap gaya-gaya tradisional cuma modern. Memang tata ruang saya lihat di sini tata ruangnya itu tidak memungkinkan. Nggak bagus, jadi tidak konseptor, tidak berkonsep. Kecuali tidak berkonsep itunya. Yang kedua yang bikin masalah lebih parah lagi,
rakyat kita, petani kita tidak punya penghasilan. Itu yang membuat sepi pasar. Kalau penghasilan padi kita bagus, kaya, berduit, banyak yang dijual, pasar itu pasti ramai. Kita panggil ahlinya. Saya yakin itu tidak dipakai arsitek yang memang profesional di bidang itu. Kalau dia pakai arsitek yang profesional di bidang itu, dia pikiran tentang parkir, dia pikirkan tentang ini, Pak. Jadi insya Allah Pak, apalagi kalau masalah di destinasi wisata nanti, di destinasi wisata itu saya akan panggil insya Allah. Dan ini betul-betul akan terjadi. Karena wisata itu Pak, itu tergantung travel. Coba bayangkan kita. Kita mau wisata kemana? Kita mau jalan-jalan sana, kan travel yang menawarkan. Kita mau berangkat haji plus wisata. Travel yang menawarkan, kita nggak tahu mau dibawa kemana kita, tahu-tahu kita nyampe aja di situ, iya kan? Alhamdulillah, saya punya anak 5, alhamdulillah sudah settle semua, udah berpisah, udah ini semua. Sini, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi itu sekali lagi saya katakan kalau masalah harus kita ganti, itu benar harus kita ganti, nggak boleh tawar-tawar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Bupati kita, bukan calon lagi, kita yakin udah Bapak Bupati kita periode tahun ini, karena dari atas dua sampai ke bawah 2 jadi semua, insya Allah yang kita usung jadi Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Saleh Asnawi ke depan 2 bulan ke 1 bulan ke depan ini insya Allah terjadi pemilihan, beliau jadi duduk di Kabupaten Tanggamus sebagai Bupati kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu kita langsung menginjak ke acara yang keempat, yaitu doa. Dan untuk pembacaan doa ini kami serahkan atau kami harapkan kepada Bapak Ustadz Tarbun Muklis untuk dapat semangkung berdoa. Kamu khusus kopayang, kalau kamu sepalang Padang terutama. Wabil khusus pai saya hadir dija bisa diharap oleh Abang Haji Yeno bacok nyampai kepada sunyin keluarga. Dan sampai kan jama-jama sewa dijani saya bantal sumang hanipi. Bang Haji kalau kan jama-jama satu tuh arah satu tuh yang niat berjihad ketina jihad satu jalan yang diridho Allah. Kalau akan jamaah-jamaah bila ia mendukung, ia juga termasuk di golongan jihad oleh Allah SWT. Di barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Merebut kekuasaan Tanggamus ini untuk kemakmuran masyarakat Tanggamus. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad min syarril awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan da'imin hamdan raziqin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la tuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Lakal hamdu qabla ridha ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi ya dzal baha wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim aslih bihi minna jami'a ma qashara akhir bihi minna ma dhahara wa ma batan. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa ahsin bi akhlaqana wa ahsin bihi akhlaqana. Allahumma ya Zat yang maha melihat ya Allah, Zat yang maha kuasa ya Allah, maha kaya, maha pengasih lagi maha penyayang.
Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, satukan hati kami ya Allah, satukan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bagi orang yang benci kepada pilihan kami ya Allah, rubah hatinya ya Allah, agar mereka ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Amin. Jalan yang orang-orang Kau ridhoi ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat kesasar. Ya Allah, limpahkan rahmat dan ridho kami menuju jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Amin. Jalan yang orang-orang Kau ridhoi ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat kesasar. Ya Allah, limpahkan rahmat dan ridho-Mu pada walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak FH. Demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara penghujung yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan dan kehilapan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin, Bapak khusus Bapak Bupati kita mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan akhirnya mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.